Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sama-sama dengarkan dan saksikan takziah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz di pemakaman almarhum Muhammad Tamin pada hari ini, di hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ibu-ibu segenap pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak Kades Desa Pringgasela, yang alhamdulillah beliau selalu ada di saat ada pemakaman, insyaallah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan zahir dan batin, dan menjadi pemimpin Desa Pringgasela yang amanah. Yang sama-sama kita hormati guru kita, guru kami Al-Ustaz Kartibin Nur Kiha SPDI, dan yang kami hormati dari Kedondong Al-Ustaz Haji Nuruddin, dan segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pelungguh diberikan kesehatan, keafiatan serta kesempatan sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban-kewajiban kita selaku muslim, pula kita akan dibangkitkan. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan lebih dalam ayat ini, tidak ada alasan kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan kita untuk berbuat yang tidak-tidak di muka bumi ini. Menatap ke bawah di setiap langkah kemana kita berjalan, kemana kita pergi, maka tidak mungkin kita akan berlaku sombong di atas bumi ini. Toh juga ujung-ujungnya kita akan mati. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengutip sebuah perkataan seorang ulama sufi di dalam kitab beliau. Bumi ini selalu berkata, apa kata bumi ini? Kami akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah ya bna Adam buka alab fi batni. Wahai manusia, kalian itu berjalan memele-mele kak di atas bongkorku, lagu enget gin pada tulak, gin me pada tulak, gin kenggepit anta laun letianku. Karena itu jangan kita berlaku sombong. Jadi perkataan yang pertama ini menjadikan sebagian para ulama itu menjadi tercengang ketika seorang ulama sufi menyebut perkataan ini. Maka oleh karena itu, lewat kematian almarhum ini pada hari ini, jadikanlah renungan bagi kita semua. Jadikan pelajaran
bahwa kita kesini ini sesungguhnya mengantar jenazah almarhum saudara kami. Kita dapat mengambil pelajaran, tidak hanya sekedar kita mengantar kemudian kita kembali selesai, tidak, tapi renungkanlah pelajaran pada hari ini. Yang kedua, kata bumi itu, tadhaku ala zuhri wa tabki fi batni. Ingat, riri bismillah tertawa semau-mau kalian di atas punggungku. Engkau injak aku, kata bumi ini. Tapi ingat, ketika engkau masuk ke dalam perutku, kalian akan menangis, menjerit. Maka oleh karena itu, pada hari ini renungan kita semakin mendalam. Yang ketiga, kata bumi ini, takulul anwan ala zuhri wa ta'kulukad didan. Ingat, ketika kalian berada di atas punggungku, engkau menyantap, memakan berbagai jenis macam makanan, buah-buahan, berbagai macam makanan yang kita makan di muka bumi ini. Tapi ingat, kita menjadi santapan cacing tanah dan segala isinya yang ada di dalam tanah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini, ketika kita masih sehat, belum tentu kita sempat. Ada orang yang sempat tapi belum tentu dia sehat. Maka lewat kesempatan ini, dengan kedatangan kita ke kuburan ini, kita sama-sama renungkan bagaimana almarhum pada siang hari ini. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para tuan guru kita, ustaz-ustaz kita yang setiap kali muncul di atas pekuburan ini, ada 3 hal selalu disampaikan. Idza bata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Untuk mati yang dinarak tadah, enggak telu gin persiapan nasigin terus mengalir. Anak jarim tandarak kenana ada telu. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sedekah selalu mengalir. Simbe kena sedekah si mengalir yang pahalanya terus mengalir. Apa contohnya? Taminak sumur lesidin kubur nunda, termasuk membangun madrasah, memberikan impak kepada masjid, memberikan amal kepada anak-anak yatim, dan segala kebaikan-kebaikan sosial. Ingat, ibadah ini ada 2 jenisnya. Ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama manusia. Ndina sembayang doang, ibadah ini nama semeton jari. Ya, darak kenana tersembayang menit terbedi jiwa sosial. Maka oleh karena itu, dengan sedekah jariah itulah yang akan menjadi tambahan pahala kita yang terus mengalir akan kembali hingga kita meninggal. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Wah belajar, wah tengah jarang lai. Ilmu yang bermanfaat itu adalah bukan ilmu saja yang kita ajarkan, tetapi ilmu yang bisa merubah kita dari tidak lebih baik menjadi yang semakin baik. Orang yang merubah seseorang itu adalah ilmu yang bisa merubah kejauhan seseorang kepada Allah menjadi kedekatan yang sedekat-dekatnya. Ilmu yang bermanfaat, kata ulama. Yang terakhir adalah awaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang akan selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana cara kita membangun anak yang soleh? Bentuk pendidikannya dari awal. Sekolahkan dia di sekolah-sekolah yang pendidikan agamanya lebih banyak, ya. Didik dia dari kecil, suruh dia mengaji, ajar dia mengaji. Jangan sampai di saat masih kecil dia tidak pernah mengaji hingga dewasa. Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, tetapi kita tidak pernah berjuang melewati supaya kita punya anak yang soleh. Kata ulama mengumpamakan dalam sebuah syairnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasa. Kita berharap sebuah keselamatan, kesuksesan di dalam membangun sesuatu, tapi kita tidak ingat yang namanya perahu itu tidak pernah berjalan di tanah yang tandus.
Perahu itu hanya berjalan di atas air. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebagai renungan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap menambah kualitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan almarhum. Amin. Adalah orang yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Saya berbicara ini fakta karena beliau ini sering ke rumah, ya, sering ke rumah. Mun kubedit barang ya no, be papuk magu, oh tidak. Di nawah ngelupa gula mana-mana dua perapat, ya, minimal 2/4 juga, ya, mana-mana 2/4. Dia nak ketu ngombe nak ketu bekedek wah ngombe sehat sih dah, pernah beketuan dono beruku wah sigino ngonokah. Itu adalah salah satu tanda manusia itu kalau sudah sering bersilaturahim terhadap sesama, terlebih terhadap orang tua, menunjukkan beliau itu adalah orang yang baik. Tidak masih kecil karena rumah saya dekat dengan almarhum ini, ya. Masih saya kecil dulu, ingat betul saya masih SD. Di saat kita tadarusan di musola itu, kalau ada kekurangan itu dia yang mencarikan kita makanan tadarusan, kelilingnya nenggumuk. Tidak hanya sekedar sholat mensembayangnya, insya Allah yakin saya, ya, karena saya tahu tidak hanya sholat zohiriyah, bahkan batiniyah kepada saya, ya. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai kesaksian. Saya bersaksi secara pribadi bahwa almarhum ini dengan bagus lagu dakak ngeno ina mak semeton jari. Untuk menguatkan kesaksian saya butuh persaksian di Bapak Ibu sekalian nih hadir pada siang hari ini. Lewat apa yang kami sampaikan ini, kira-kira bagus kia mak Megi ini? Bagus kia mak Megi ini? Bagus, mudah-mudahan persaksian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus-bagus manusia tetap tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, kata ulama. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Mun dia salah aja lupa, mun dia lupa aja salah. Maka oleh karena itu lewat kesempatan ini munaarak kesalahan almarhum lisida pada terutama saudara-saudarinya, tetangganya ataupun sahabat kerabatnya ngendengang almarhum maaf. Miliki sida maafangna. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terakhir, yang namanya manusia dia terluput dengan kekurangan. Sesugah-sugah ta, si paling sugah le pringga saya lainnya wajib nabutu le manusia si lain. Ya, dia sebut dengan kita sebagai makhluk sosial, dia nalapas juga, demikian juga almarhum sang wah nyingga kepeng benang lisida atau berupa hutang janji sang naara beli ataupun beci. Maka lewat kesempatan ini muna beli dabu da ihlasang, apalagi na beci lagu muna terlalu berat di dabung ihlasang aja, hubungin keluarga. Masih ada saudara-saudara ina Repiki, ara ina Hendi, dan ada masih istri beliau, anak-anak beliau masih ada. Lagu insya Allah sang denara otang nanti. Maka lewat kesempatan ini yang berkaitan dengan hutang piutang kami hiwalahkan kepada keluarga, kepada anaknya dan saudara-saudarinya. Yang terakhir, yang kedua kalinya terakhir kita hadiahkan suratul Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal solehnya, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Lahul Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.